Selamat sore semuanya, ketemu lagi di YouTube yang tidak bermanfaat ini. Saat ini saya berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tujuan saya ke sini itu untuk menemui seorang bapak pedagang sekba. Ada yang tahu nggak sekba itu apa? Sekba adalah makanan berbahan dasar daging yang menggunakan daging B2, itu olahannya dengan menggunakan kuah seperti sop kayaknya. Sekba Gloria kayaknya namanya. Tapi dulu sebelum COVID-19 menyerang di Indonesia, usaha sekba ini begitu laris manis ya. Terbukti dengan pendapatannya dia yang begitu tinggi, itu bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan COVID-19 datang ke Indonesia, dia begitu terseok-seok untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berjualan sekba ini. Oh ya, sekba ini juga dekat dengan Kopi Joni yang biasa buat nongkrong oleh Hotman Paris. Ya, ini udah masuk ke perumahannya dan di sini tadi ya kita ngelewatin Polsek Kelapa Gading dan ini kita masih lurus terus, tapi nanti kita ngelewatin Kopi Joni, kita tidak mampir ke situ, cuman lewatin aja, nanti kita langsung belok ke kanan. Ini dia, itu di seberang setelah jembatan ini kiri jalan ada Kopi Joni. Kondisinya seperti ini di hari-hari biasa, tidak seramai di hari Sabtu Minggu ketika ada Om Hotman Paris. Nah, nanti langsung aja nanti kita belok kanan menuju ke tempat pedagang sekbanya. Ini dia udah sampai dan kasihan kondisinya juga sepi banget ya, tidak ada pembeli, baru tadi pembeli satu dan terus pergi lagi. Dia ibu-ibu pembeli juga, tadi dia milih yang biasa langganannya dia beli, menunya kurang, jadi mau nggak mau dia beli seadanya. Dan inilah kondisinya saat ini, bapak masih belum pulih karena keadaannya sekarang sepi banget. Jadi bagi teman-teman yang berada di Kelapa Gading dan pengen nikmatin sekba, bisa tolong datang aja ke bapak ini ya. Tolong dilarisin lagi usahanya, mudah-mudahan bisa membawa berkah untuk usahanya. Malam minggu malam-malam tertentu ramai kan Sabtu Minggu sekarang nggak bisa ya kemarin minggu aja Sabtu aja 4 hari Sabtu sehari biasanya kalau Menurut cerita dari bapaknya, untuk usaha sekba ini udah berjalan kurang lebih 10 tahunan. Dan baru kali ini dia merasa sepi banget, apalagi kemarin cerita pas lebaran, dia sama sekali tidak memegang duit sebanyak yang biasa lebaran tahun-tahun sebelumnya. Setelah meninggalkan bapak-bapak tadi di Kelapa Gading, saya lanjut untuk kulineran di daerah Kemayoran. Tapi sebelum kulineran, saya ingin datang ke masjid di Kemayoran terlebih dahulu. Dan ini saya mau masuki masjid yang ada di Kemayoran. Masjid Akbar Kemayoran merupakan masjid terbesar yang ada di wilayah Kemayoran. Masjid ini memiliki seluas 1.500 meter persegi dan dibangun pada tahun 2008. Dan ada yang tahu nggak, masjid yang terletak di Blok A Kota Baru Bandar Kemayoran
tidaklah sulit untuk kalian temukan. Letaknya strategis dekat di jalan raya menuju ke PRJ. Dan letaknya 1 km dari ikon masyarakat Betawi, yaitu monumen ondel-ondel yang berada di tengah jalan. Masjid Kemayoran ini juga justru terlihat unik dengan atap berbentuk 5 serta 4 menara kecil di setiap sudutnya. Selain unik, dari bentuk kubahnya aja secara keseluruhan Masjid Akbar ini menghadirkan bangunan dengan perpaduan nuansa Turki dan Demak. Dan Masjid Akbar Kemayoran ini juga memiliki taman yang cukup luas. Itu terbukti bisa dipakai untuk bermain anak-anak kecil untuk bermain sepak bola. Dan memiliki beberapa pohon yang rindang yang menambah suasana adem ketika memasuki Masjid Akbar Kemayoran ini. Untuk memasuki ruangan utama masjid ini kita harus menaiki beberapa anak tangga. Tingkatannya ada 3 ya. Ini tingkatan yang kedua dan itu yang depan itu tingkatan yang ketiga. Kesan pertama saya masuki masjid ini, lantainya begitu mengkilap, bersih banget. Rencana setelah meninggalkan Masjid Kemayoran ini saya akan mengunjungi tempat yang tidak pernah kalian lupakan atau berkaitan banget dengan Kemayoran, yaitu Ketan Susu Kemayoran. Di sini pasti semuanya udah pernah ataupun udah tahu untuk jajanan di Kemayoran ini, yaitu yang utama Ketan Susu Kemayoran. Untuk sampai di Ketan Susu, saya ini melewatin Polres Jakarta Utara terlebih dahulu karena posisinya tadi saya dari Masjid Akbar Kemayoran putar balik melewati ondel-ondel ikon Betawi kemudian belok kiri, dan di sini kita langsung sampai di depannya. Cuman harus muter dulu nih untuk putar balik lagi agar sampai di Ketan Susunya. Saya kaget ketika sampai di sini, ternyata bangunan yang dulu dipakai buat kedai ketan susu sekarang udah dibangun nih oleh bangunan baru seperti ini. Saya tanya sama abang-abangnya sih, katanya sudah 6 bulan yang lalu sudah dibangun seperti ini. Di Ketan Susu ini kalian bisa merasakan makan ketan dengan menggunakan taburan kelapa dan diolesi oleh susu putih. Gorengan yang tersedia di Ketan Susu ini juga cukup banyak ya, karena ada gorengan tempe, gorengan singkong, dan ada gorengan pisang, dan ada gorengan bakwan. Masing-masing dihargain Rp1.000 untuk satu potong gorengannya. Dan hari ini saya juga belum makan siang, rencana akan makan ketan susu menggunakan gorengan. Oh iya, untuk minuman juga di sini ada yang khas, yaitu teh poci. Untuk teman-teman yang pengen cobain ketan susu dengan menggunakan gorengan ataupun dengan diseduhkan dengan teh poci, bisa langsung datang aja. Ini patokannya itu di belakang Polres Jakarta Utara. Siang-siang ini emang enaknya makan ketan dengan menggunakan teh anget. Jos banget, mantap, karena sekarang jam 1:15. Kondisinya untuk saat ini tidak terlalu ramai karena mungkin udah selesai jam makan siang ya. Ini masih ada beberapa orang aja yang sekedar ngobrol dan sekedar menikmati hidangan ketan susu menggunakan gorengan ini. Karena harganya yang sangat ramah di kantong, itu bikin orang tidak ragu-ragu untuk datang ke sini. Karena kan kita biasanya kalau mau datang ke warung pasti mikir ini harganya mahal nggak ya. Apalagi kalau misalkan di zaman sekarang di Jakarta takutnya harganya di luar ekspektasi. Tapi kalau ke ketan susu ini harganya sangat bersahabat. Untuk satu porsi ketan susu aja dihargain 7.000 dengan gorengannya Rp1.000.
Dan ini dia proses penggorengan makanannya, yaitu gorengan tempe, pisang, dan kemudian ada gorengan bawang. Setelah selesai menyantap ketan susu dan beberapa gorengan, akhirnya saya sudah juga untuk pembayaran. Dan di sini pembayarannya masih menggunakan uang cash, belum atau tidak tersedia untuk pembayaran QR-nya, karena zaman sekarang kebanyakan untuk warung atau kaki lima itu bisa pembayarannya menggunakan kris atau menggunakan barcode. Satu teh manis, satu tempenya 8. Apa nih pisangnya satu? 9. Ya, itu juga. Ya, tadi setelah pembayaran itu saya makan satu ketan susu dan teh hangat dan ada 9 gorengan, itu saya habis Rp17.000. Cukup ramah banget di kantong. Lu udah nggak di sini lagi ya? Udah dipindah? Udah 6 bulan kan? Udah 6 bulan Ya, up. Ini loh. Ya, makasih. Cukup sampai di sini video saya keliling-keliling di kota Jakarta ataupun belusukan di daerah Jakarta Utara ini, dan akhirnya saya menikmati ketan susu yang ada di Kemayoran ini. Cukup sekian videonya, terima kasih, sampai ketemu lagi.